Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahi allati halat bi fina'ik. Alaikum ini jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna liqatil Husain hararatun fi qulubil mu'mini wa lan tabrud ba'di abada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul melaksanakan sebuah ritual yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan mengenang kesyahidan cucunda beliau, yaitu Al-Imam Husain alaihissalam. Hadis yang tadi saya bacakan merupakan hadis yang masyhur dan mungkin di antara antum banyak yang sudah hafal tentang hadis ini, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna liqatil Husain hararatun fi qulubil mu'mini wa lan tabrud ba'di abada. Sesungguhnya dengan terbunuhnya Al-Husain itu akan menciptakan hararah, menciptakan semangat, menciptakan bara di dalam hati setiap mukmin, walan tabrud ba'di abada, dan tidak akan pernah padam setelahku selamanya. Hadis yang cukup pendek tapi syarat dengan makna ini, insyaallah kita di malam ini akan kita sedikit jelaskan, karena Madrasah Karbala ini syarat dengan berbagai macam pelajaran, dimensi, hikmah, dan salah satu sedikit dari banyak hikmah ini, insyaallah di malam ini kita akan coba singgung, bahas. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan seutuhnya, hanya bisa sedikit yang bisa saya gambarkan mengenai salah satu di antara maksud daripada hadis tersebut. Hadis tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya terbunuhnya Al-Husain, sesungguhnya pengorbanan Al-Husain, sesungguhnya kesyahidan Al-Husain itu adalah pengorbanan, kesyahidan, kematian yang menciptakan sebuah hararah, kematian yang menciptakan sebuah gelora di dalam hati setiap mukmin. Ini bukan kematian biasa, karena kita tahu bahwa banyak sekali jenis kematian. Ada kematian yang biasa saja, dan ada bahkan kematian yang mungkin dianggap sebagai kematian yang konyol. Tapi ini merupakan kematian yang luar biasa, yang maha dahsyat. Pertama, karena ini terjadi pada orang suci, pemimpin umat, seorang imam. Itu yang pertama, sehingga kemudian kematian ini bukan kematian yang biasa, kematian yang menciptakan luar biasanya, begitu luar biasanya hararah dalam diri setiap mukmin. Yang pertama karena terjadi pada orang suci, waliullah, khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, karena ini kematian bukan kematian biasa, kematian yang didasari oleh sebuah motivasi yang besar, sebuah niat yang besar, ya. Liislahi ummati, jadi salah satu di antara tujuan, di antara pergerakan Al-Husain kemudian mengakibatkan beliau syahid adalah
islah umat, adalah pembenahan umat, memperbaiki kondisi umat. Ini tujuan yang luar biasa, tujuan yang suci, tujuan yang sungguh sangat besar, sehingga kemudian kematian dan pengorbanan ini menciptakan sebuah haroroh, menciptakan sebuah energi tersendiri bagi hati setiap mukmin, ya. Jadi didasari oleh sebuah niatan yang baik, yang besar, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan agama Allah, meneruskan perjuangan kakeknya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Husain bergerak berdasarkan ini, kemudian beliau wafat dan terbunuh. Jelas ini kematian seperti ini akan menciptakan sebuah motivasi, energi, gelora, haroroh di hati setiap mukmin. Karena landasannya landasan kebaikan, menginginkan kebaikan dan menegakkan agama Tuhan, ya. Jadi ini kematian yang luar biasa, kematian yang bukan kematian biasa, sehingga mampu menciptakan haroroh, gelora, motivasi, energi, dorongan untuk kita selalu berbuat baik, untuk kita kemudian memperjuangkan apa yang Al-Husain perjuangkan, untuk melakukan apa yang Al-Husain lakukan. Jadi dorongan ini mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, sebagaimana dicontohkan oleh beliau, untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan, menolak kedoliman. Ini merupakan haroroh yang menciptakan semangat untuk berbuat baik, ya. Itu yang pertama. Kemudian haroroh ini bukan haroroh yang biasa saja, bukan ledakan yang kemudian padam, bukan semangat yang bergelora tapi kemudian padam, bukan gelora yang kemudian tumbuh tapi kemudian redup lagi. Ini adalah haroroh yang abadi. Ini adalah haroroh yang lantabrud, yang tidak akan pernah padam. Jadi ini sebuah motivasi, sebuah dorongan, sebuah energi yang akhir, yang tumbuh di setiap hati seorang mukmin ketika kemudian memahami pengorbanan Al-Husain. Dan ini haroroh yang bukan kemudian cepat padam, tapi haroroh yang abadi, haroroh yang selalu langgeng, haroroh yang selalu bergelora di dalam diri setiap mukmin, ya. Apa kemudian rahasianya? Tentunya rahasianya karena segala sesuatu itu akan abadi jika didasari sesuatu yang abadi juga. Sesuatu yang didasari oleh nilai-nilai keabadian, nilai-nilai universal, nilai kebaikan yang murni, maka itu akan menciptakan sebuah keabadian tersendiri bagi sebuah dampak, bagi sebuah pengaruh, ya. Cinta itu akan abadi kalau didasari oleh sesuatu yang abadi, yaitu Tuhan. Tapi kalau didasari oleh yang tidak abadi, yang fana, seperti hanya sekedar fisik, maka ketika fisik hilang, maka cinta pun akan hilang. Cinta akan abadi kalau didasari oleh Tuhan yang abadi. Nah, ini pun sama. Pergerakan Al-Husain kemudian melahirkan mengakibatkan kesyahidan beliau, itu didasari oleh ketuhanan, didasari oleh nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Ini universal, ya, bisa mencakup penegakan keadilan, menciptakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua nilai-nilai ketuhanan, ya. Didasari oleh kecintaan kepada Tuhan, didasari oleh niatan untuk taat kepada Tuhan, ya. Didasari oleh kecintaan dengan tulus kepada Tuhan, cintaan yang tulus kepada Tuhan, ya. Dimana kita tahu bahwa Al-Husain itu merupakan kekasih Tuhan, dan dia sangat dia mencintai Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan tentunya berdasarkan kekasihnya, yaitu Tuhan. Ketika dia berkehendak, maka yang adalah kehendak Tuhan. Jadi kehendak dia sudah melebur dengan kehendak Tuhan, sudah fana dengan kehendak Tuhan, sang kekasih. Dimana ketika beliau hendak pergi ke Karbala, ke Kufah, itu banyak orang-orang besar seperti Muhammad bin Hanafiyah atau yang lainnya menyarankan beliau untuk tidak pergi ke sana. Karena apa? Karena secara matematis, secara logika biasa, Al-Husain akan
terbunuh, akan hancur. Tapi logika Al-Husain itu logika ilahiyah, logika kecintaan kepada Tuhan. Beliau ketika disarankan untuk tidak ke Kufah, beliau menjawab, innallaha yuridu ayyaroni qatila. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk melihatku terbunuh. Jadi yang ada adalah kehendak Tuhan. Ini logika-logika kecintaan kepada Tuhan. Di mana iradah Tuhan sudah menguasai iradah Al-Husain. Dalam artian melebur dengan iradah Al-Husain, kehendak Al-Husain sudah melebur dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang dikehendaki oleh Al-Husain. Kata Al-Husain, innallaha yuridu, karena Allah menginginkan, karena kekasihku menginginkan aku untuk pergi dan kemudian terbunuh. Innallaha yuridu ayyaroni qatila. Kemudian yang lain mengatakan, kenapa harus membawa anak-anak, perempuan, yang lain, keluarga? Kalau memang Allah menghendaki kau terbunuh, ya udah berangkat tapi tanpa membawa anak kecil dan keluarga atau perempuan. Tapi kemudian Al-Husain mengatakan, innallaha yuridu ayyarahunna sabaya. Karena Allah juga yang menginginkan melihat mereka terpenjara, mereka tertawan, sabaya. Jadi ini kehendak Tuhan. Semuanya kehendak Tuhan. Jadi pergerakan ini adalah pergerakan yang didasari oleh kecintaan kepada Tuhan, didasari oleh penegakan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Maka wajar kalau seandainya terbunuhnya Al-Husain, wafatnya Al-Husain, syahidnya Al-Husain, pengorbanan Al-Husain itu menciptakan haroroh, menciptakan gelora yang abadi, menciptakan semangat untuk memperjuangkan kebaikan, keadilan, menegakkan keadilan, menolak kezaliman, dan ini semangat akan selalu membara di dalam hati seorang mukmin. Ini mungkin yang salah satu maksud di antara penjelasan tentang hadis tersebut. Mudah-mudahan kita dalam setiap kali kita memperingati Al-Husain, setiap kali itu juga kita memahami perjuangan Al-Husain, mengambil motivasi dari pergerakan Al-Husain, mengambil pelajaran, mengambil semangat dari pergerakan seperti ini. Dan ini memang luar biasa ya kalau antum melihat. Saya baca beberapa tulisan atau lihat beberapa video, ternyata pergerakan Al-Husain itu banyak sekali memberikan, tidak hanya memberikan inspirasi tapi juga memberikan semangat, energi di film-film atau di video-video ya yang berkenaan dengan perjuangan perang antara Iran dengan Irak 8 tahun selama 8 tahun itu. Saya bisa melihat beberapa kejadian, beberapa pejuang Iran ketika dalam kondisi sulit, tapi ketika mereka kemudian mengumandangkan atau melantunkan marsiah atau berteriak ya Husain, itu pertama menciptakan semangat tersendiri bagi jiwa-jiwa mereka, kemudian untuk rela berkorban, untuk berjuang, untuk memberikan semangat, dan juga menciptakan hal-hal yang luar biasa ya, khariqunil adah, sesuatu yang luar biasa. Jadi Al-Husain hanya sekedar dengan teriakannya saja itu bisa menciptakan semangat tersendiri, menciptakan gelora tersendiri bagi kita. Insya Allah kita semuanya nanti ketika kebangkitan Al-Imam Mahdi ya, termasuk orang-orang yang berada di barisan beliau, karena kita sudah bisa mempelajari dan memahami pergerakan Al-Husain. Mungkin itu.